Puji Tuhan. Kalau setiap ayat yang kita baca adalah berarti sebuah pertolongan, rasanya kita nggak terlambat kali ya. Kalau misalkan setiap ayat yang kita baca adalah sebuah pertolongan, semakin banyak ayat yang kita baca, berarti semakin banyak pertolongan dan gak akan terlambat. Karena saudara akan berpikir bahwa rugi dong kalau cuma dapat satu ayat, berarti hari ini aku cuma dapat satu pertolongan. 2 ayat yang aku baca berarti 2 pertolongan. 3 ayat yang dibaca 3 pertolongan. Gak bakalan terlambat kita. Karena kita anggap bahwa setiap ayat itu yang penting kan baca biar cuma satu. Lalu kita kehilangan pertolongan Tuhan. Ya, oke, mulai besok kita gampang buat Tuhan untuk bikin tidak terlambat. Begitu caranya kata Tuhan. Setiap ayat adalah sebuah pertolongan. Puji Tuhan. Kita telah baca dari pasal yang ke-14. Nah, saudara tadi dapat mulai pasal berapa? 15. Ya, kita dari pasal 14 sudah mulai baca dan mengingatkan kepada kita bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu umurnya singkat. Manusia yang lahir dari perempuan tidak panjang umurnya. Kalau pakai bahasa Mazmur, seperti awan yang ditiup, sebentar ada, sebentar hilang. Mazmur juga berbicara umur hidup manusia seperti bunga rumput. Pagi ditanam dan mekar, pada sore hari dia sudah layu. Jadi tidak ada yang bertahan dalam kehidupan manusia. Apalagi kalau dipakai kata satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Berarti kalau satu harinya manusia, berapa dong? Begitu sekejap umur hidup manusia yang penuh kegelisahan itu adalah kekuatan hidup manusia yang Musa berkata 70 tahun. Lebih dari 70 tahun, tiap harinya adalah bonus. Kalau 80 tahun itu sudah kuat, sudah sangat kuat. Dan itu pun berlalunya dengan tergesa-gesa. Mazmur 90. Berlalunya dengan tergesa-gesa artinya orang dalam usia seperti itu sudah lari-lari hidupnya. Ketakutan, jangan-jangan hari ini aku mati. Karena umur hidupnya begitu amat singkat. Ayub 14 ayat 2, seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Diakui Ayub, hari-hariku sudah pasti, ayat 5. Jumlah bulannya sudah tentu. Batas-batas yang kau tetapkan sehingga orang tidak bisa melangkahi. Saya kepengen hidup 1000 tahun damai. Aku ingin hidup panjang, bisa lihat anak, menantu, cucu. Kalau tua semakin ada kekuatan mau lihat cicitku. Ada tahun-tahun yang diharapkan panjang.
Tapi ayat 5 berkata bahwa hari-hariku sudah pasti. Ada takaran Tuhan kepada setiap kita yang takaran itu tidak diketahui oleh seorang juga. Berapa panjang umur kita nggak pernah kita tahu. Berapa takaran yang sudah kita lewati dan kita sudah sampai pada takaran mana. Tinggal berapa lagi yang masih tersisa dalam hidupku. Orang tidak ada yang tahu. Seorang pun tidak. Dan tidak dapat orang melangkahi atau menawar. Kalau boleh Tuhan, tambahin. Masih belum selesai. Kerja saya ini belum. Anak saya yang ini belum. Cucu saya yang ini belum. Kita masih boleh tawar. Ketika Tuhan berpaling dari kita, maka Ia beristirahat. Jadi ketika kita hidup, Allah sedang memperhatikan kita. Perhatikan itu. Allah sedang memperhatikan sikap kita, hidup kita, ucapan kita, gerak-gerik kita diperhatikan. Semua jelas di mata Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berkata hidupku tersembunyi bagi Tuhan. Siapa yang bisa menyembunyikan diri? Daud berkata, kalau aku lari ke tempat yang paling tinggi, Engkau sudah di sana. Kalau aku turun ke lembah curam sekalipun, ke relung laut. Di laut itu bukan seperti kolam renang yang bisa dijangkau dasarnya atau dilihat. Lautan itu cuma seperti kolam. Tetapi laut itu punya struktur dasar yang sama dengan dunia ini. Dia punya ceruk-ceruk. Dia punya jurang-jurang yang panjang. Dia punya jurang di kedalaman yang paling dalam. Jadi kalau Yunus berkata, Engkau bawa aku ke jurang yang paling dalam itu. Jadi kalau dasar laut itu ada landainya, lalu ada jurangnya, di bawah jurang sana Yunus dibawa ke jurang yang paling dalam. Yunus pasal yang ketiga berkata begitu, Engkau bawa aku ke jurang yang paling dalam. Jadi ada lekukan jurang yang paling dalam. Itu ikan membawa Yunus sampai ke dalam sana, yang gak pernah bisa dijangkau. Saudara lihat bahwa ketika orang sedang mencari air Asia, orang bingung karena di kedalaman cuma 36 meter. Orang sudah kesulitan. Para penyelam harus berulang-ulang hanya mengangkat satu jenazah kalau dapat. Ada kalanya dia bisa angkat puing, pecahan dari pesawat itu, puing. Itu pun udah senang sekali karena dia udah mendapat sesuatu dari pesawat yang jatuh. Apalagi ketika ada orang yang bisa menemukan black box dari pesawat ini, waduh, itu dapat penghargaan. Nelayan yang mengatakan sepertinya jatuhnya di sini. Kami melihat pada waktu itu ada sesuatu yang jatuh dengan keras sekali di sini. Dan ketika diperiksa kembali memang benar, nelayan dua nelayan ini mendapat hadiah. Itu bukan di ceruk, bukan di dasar, di lembahnya laut, bukan. Tapi itu dalam kedalaman yang hanya 36 meter. Apalagi kalau berada di kedalaman yang ribuan meter. Mereka berkata, kalau lautan, kalau itu kan di selat itu, jadi tidak dalam. Tapi kalau sudah masuk ke lautan, hingga MH30370 tidak bisa ditemukan karena sudah dalam kedalaman yang ribuan meter. Tapi firman Tuhan berkata,
yang seperti itu pun Allah juga tahu. Amen. Kita mau lari kemana? Kita tidak dapat melarikan diri di hadapan Allah, karena seluruh hidup kita itu jelas di mata Tuhan. Ini loh hidupmu. Tuhan dengan gampang membuka seluruh hidup kita. Kalau kita sekarang punya iPad atau komputer, tinggal tekan tombol dan sudah keluar semua data hidup kita. Allah nggak usah pakai komputer. Dia punya buku kehidupan yang dibuka setiap saat, dan lo tahu persis bagaimana hidup kita dengan segala kondisi yang ada, dengan segala keadaan yang ada, dilihat oleh Allah. Selama manusia dihadapkan dengan Allah, selama manusia dihadapkan dengan Allah, kita melihat bahwa Allah begitu memperhatikan kita. Dan bukan cuma memperhatikan kita, Dia pandangi kita. Seperti ayat yang kita pernah baca beberapa hari yang lalu di dalam Fatsal 7 ayat yang ke-17, kebagian Edwin 17 dan ke-18. Fatsal 7, Ayub 7, 17, 18. Ayat 17-nya apa kira-kira? Manusia sehingga dia kuangkat agung dan kau perhatikan. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Dan saudara perhatikan, manusia yang menganggap diri dapat hidup, dapat berjalan, dapat melakukan aktivitas karena aku bisa, aku mampu, aku hebat, lupa kalau Allah yang memperhatikan apa gerangan manusia, hingga kau anggap agung, kau perhatikan, kau datangi, kau uji. Itu setiap saat. Ketika Allah berpaling, kata Ayub 14 tadi, ketika engkau berpaling, kau alihkan pandanganmu, matilah kita. Begitu mudah untuk manusia mati ketika Allah tengok lain, berpaling dari kita, kita mati, saudara. Jangan, saya kan masih muda. Allah tidak berkata ada muda atau tua, ada takaran. Setiap kita punya takaran, dan orang tidak bisa tawar dengan takaran itu. Tuhan, masa saya dikasih umur segitu? Boleh dong saya. Kalau manusia mengetahui berapa takarannya, waduh, kita nggak bisa bayangkan betapa manusia yang suka komplain ini akan datang kepada tahta Allah dan akan merengek-rengek untuk minta ditambahin. Dan karena Tuhan sangat luar biasa adilnya, Tuhan nggak pernah kasih tahu sama siapapun umurmu sekian, umurmu sekian. Tapi ayat tadi berkata, kau perhatikan dia, kau perhatikan setiap hari. Engkau anggap agung dia, engkau datangi setiap saat, dan engkau uji untuk mengetahui, untuk memberitahukan kepada kita bahwa betapa manusia itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Siapapun dia, kalau ada orang sombong itu bingung. Manusia ini gak ada apa-apanya. Kekayaan, apa arti kekayaannya? Kekayaan manusia, sekaya-kayanya manusia, dia gak sadar bahwa itu semua dari Tuhan. Amen. Kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa kita andalkan untuk sebuah kesombongan. Gak ada. Sepintar-pintarnya manusia, berapa banyak gelar di depan atau di belakang namanya, itu pun di hadapan Allah gak ada artinya. Karena hidup manusia begitu bergantung kepada Allah.
aja mati kita. Tuhan menengok itu. Kau alihkan pandanganmu, ia beristirahat. Jadi kalau kita masih hidup, itu karena Tuhan perhatikan kita. Kalau kita masih ada, kalau kita masih diberi kesempatan bergerak, bekerja, kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, itu berarti ada di dalam perhatian Allah. Dan ketika kita ada di dalam perhatian Allah, kita boleh berkata terima kasih Tuhan. Tiap hari kita harus sadar, kau datangi setiap pagi. Jadi kalau saudara gak datang pagi ini, berarti saudara tidak mendapat bagian perhatian Allah pagi ini. Kau datangi setiap pagi. Siapa lebih dulu kalau begitu? Kita atau Tuhan? Kalau begitu, siapa yang lebih dulu di doa pagi? Tuhan atau kita? Tuhan. Karena itu tadi saya katakan, setiap ayat itu pertolongan bagi kita. Hari ini saya baca satu ayat ya, satu pertolongan. Tambah telat, tambah kurang pertolongannya. 5 ayat, 5 pertolongan. 10 ayat, 10 pertolongan. 1 ayat, 1 pertolongan. Kalau begitu kira-kira, nah saya anggap kita berpikir dengan bijaksana. Untuk ingin mendapatkan banyak dong pertolongan. Hari ini akan berlalu dengan 24 jam. Dari jam 00 sampai jam 6, ini sudah 6 jam. Jadi kita masih punya 18 jam. Kalau cuma 1 pertolongan, sedangkan hari ini masih 18 jam, kita tidak tahu butuh berapa pertolongan hari ini. Tapi setiap ayat firman Tuhan itu berkat bagi kita. Menjadi sebuah pengertian yang akan menyadarkan kita, oh Tuhan, kalau selama ini pokoknya dapat baca, ya buat kita sih bisa-bisa aja. Tadi sampai belum. Tapi sekali lagi saudara, ayat demi ayat itu pertolongan yang berarti. Dan kita butuh akan pertolongan Tuhan. Sebab itu kenapa pagi ini kita datang. Saudara datang pagi, saudara datang mencari Tuhan karena kita butuh pertolongan Tuhan hari ini. Di sepanjang langkah kita, sepanjang detik-detik kita berjalan, kita butuh akan pertolongan Tuhan. Butuh loh. Karena manusia gak pernah tahu selangkah di depannya apa. Sedetik pun di depan kita apa. Itu tidak ada dalam pikiran kita akan jadi apa. Tapi kalau ada pertolongan Tuhan senantiasa. Ada iklannya apa itu? Aku beri kamu satu permintaan. Itu iklannya apa itu? Kau berikan aku penolong, seorang pendamping yang baik, yang kaya, yang pintar, yang setia, yang penurut. Katanya sih siapa itu dia. Lalu yang diberikan jeder itu anjing. Ini yang setia anjing. Waduh, kok dikasih anjing ya? Kan kamu tadi minta seorang minta pendamping yang baik, yang setia, yang penurut. Itu cerita. Tapi untuk pertolongan hari ini datangnya bukan dari anjing, datangnya dari Tuhan. Amin. Nah kita butuh itu. Perjalanan setiap hari kita hanya membutuhkan tangan setia Allah. Amin. Dan tangan setia Allah itu tidak pernah tinggalkan sedetik pun
perjalanan kita. Suami yang tercinta bisa tinggalkan. Berangkat bekerja ya mak, ya dia udah tinggalin kita. Istri di rumah tidak ada pertolongan. Istri yang kekasih pun dia bisa tinggalkan kita. Ke pasar aja suami udah ditinggalin. Anak-anak yang kita rawat, kita jaga, kita sayangi begitu rupa, ketika dia berangkat sekolah, dia berangkat kerja, tapi yang tidak pernah tinggalkan sedetik pun hanyalah Tuhan. Apapun, kapanpun, dimanapun, kita boleh menikmati betapa baiknya. Kesetiaan yang tak pernah bisa diukur, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bukan ada pada setiap kita berteriak, tapi ada setiap engkau bernafas. Tak pernah sedetik pun kau tinggalkan aku. Pujian itu berkata. Lalu, karena bagi pohon masih ada harapan, ayat 7, apabila ia ditebang. Sekarang digambarkan, didampingkan kita dengan pohon. Kalau pohon, kalau ia ditebang, ia bisa bertunas. Dan hebatnya pohon, tunasnya nggak pernah berhenti. Ketika akarnya menjadi tua, bahkan tunggulnya sudah mati, tapi kalau disiram lagi, ia bertunas lagi, mengeluarkan ranting seperti semai. Ayat 9. Itu pohon. Tapi umur hidup manusia, kalau ia sudah ditebang, udah mati, udah nggak ada tunas lagi. Hanya kepercayaan Buddha yang berkata bahwa ada reinkarnasi. Ada hidup lagi, setelah kehidupan ada kehidupan lagi. Kalau hidupnya baik, nanti inkarnasinya baik. Kalau jadi manusia yang baik, lalu nanti kalau reinkarnasi, maka dia akan menjadi burung. Kalau nggak baik, kalau koruptor di dunia ini, kaya tapi koruptor, kalau inkarnasi jadi tikus ya. Dikejar-kejar. Kalau dia bukan korupsi, tetapi dia mencuri, nah jadi tikus yang rada baik, jadi hamster. Tikus tapi dipelihara. Hamster itu tikus yang baik, tikus yang dipelihara, bukan tikus yang dimakan. Firman Allah berkata, kalau manusia mati, ayat 10, maka tidak berdayalah ia. Orang binasa, di manakah dia? Seperti air menguap, seperti sungai surut, demikian manusia berbaring, ayat 12, dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka gak berjaga dan tidak pernah akan bangun dari tidurnya. Gak pernah. Kalau udah mati, udah gak ada kedua, ketiga, keempat, gak ada. Selesai. Ayat yang ke-14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayat 16, engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosa.
Itulah kesadaran Ayub. Betapa pendek umur hidupnya, betapa tidak berdayanya aku. Diingatkan loh, disadarkan, ini loh kamu, ini kamu, ini kamu, ini kamu. Baru ngeh, oh iya ya Tuhan, hidupku ini tidak lama ya. Kalau di dalam hidup ini kita gak pergunakan dengan sebaik-baiknya, setiap saat, setiap langkah, tidak kita perhatikan apa yang terbaik dapat kubuat. Dan ayat 22 pasal 16 berkata, sedikit jumlah tahun yang datang dan aku menempuh jalan dari mana aku tidak akan kembali. Hidup manusia tidak punya gigi atret. Kalau mobil dia bisa mundur, tapi kalau hidup manusia gak punya gigi atret, dia berjalan tanpa bisa kembali. Aku mau balik 10 tahun yang lalu, gak bisa. Aku mau balik seperti kemarin. Aduh, kemarin itu hari yang paling bahagia. Saya mau kembali seperti kemarin. Saudara gak bangun pun, itu berarti bukan saudara mempertahankan hari kemarin, enggak. Hari tetap jalan, jam tetap berjalan, tidak ada jalan berjalan mundur, tapi dia berjalan maju. Dan untuk mengisi hari-hari itulah Allah minta hiduplah dengan bijaksana. Pergunakan waktumu dengan bijaksana, mengambil keputusan dengan tepat dan tidak salah, agar engkau tidak sesali hari kemarin. Mengambil setiap pekerjaan, mengambil apa saja yang kita rencanakan ke depan. Kata Amsal pasal yang ketiga, akuilah Tuhan dalam setiap jalan. Jangan mengandalkan akal budi. Akui Tuhan dalam setiap jalan dan jangan andalkan akal budi. Karena Tuhan ingin setiap hari kita tidak lepas dari genggamannya Tuhan. Tetap digenggam oleh Tuhan, tetap di dalam pimpinan Allah, tetap di dalam belas kasihan Allah. Maka saya yakin kita gak akan berjalan sendiri. Dia beserta kita. Mari kita berdoa.